Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, seolah kita lanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah Zat yang Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Buku karya tulis Syekh Jabil Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita masuk di halaman 221. An-Nida'u as-sabi'u was-samanun, panggilan yang ke-87. Bitahdzir, tentang kewaspadaan. Min fitnatil mal, dari fitnah harta, ujian harta. Bila gagal resikonya bahaya. Wazaujah, dan berkaitan pendamping hidup. Bila gagal ujian bisa resikonya berat. Walwalad, demikian juga anak. Babayani fadlil afwi, dan menjelaskan tentang keutamaan memberi maaf. Wasafhi, dan keutamaan bersifat lapang dada. Wal ghufrani, dan fadilah sifat memaafkan. Wa ilaji sakhin nafsi, dan bab menjelaskan tentang pengobatan kekikiran jiwa, cetil. Jiwa lek cetir, gimana cara mengobatinya? Al ayat, ada beberapa ayat. Rabi'ata asyar ila sadisata asyar min surah At-Taghabun. Salah sanaqra fil ayat rabi'ata asyar. Soalnya kita baca ayat yang ke-14 dulu sebagai separuh pembahasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, hujan deras. Allahumma shalli ala nabiyyina. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin tanpa keraguan, yaitu tentang Allah dan kedudukannya. bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya,
pertama, nama Allah menunjukkan kerja. Alam raya, kerja, karya ciptaan Allah yang luar biasa. Sementara di tengah alam raya kita sangat kecil dan kecil sekali. Ternyata besarnya alam raya, ternyata itu di hadapan Allah berada di jarinya. Alangkah kecilnya, alangkah agungnya Allah. Sehingga dengan begitu manusia tergiring untuk mengagungkan kepada Allah. Itu mempercayai tentang kedudukan Allah dengan melaksanakan 5 kewajibannya. 1. Meyakini di hati tanpa keraguan. Yang nomor 2, mengikrarkan dengan lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah menunjukkan ketauhidan Allah saja yang diibadahi, rahmat Allah saja yang diharapkan. Syahadat Muhammad Rasulullah menunjukkan cara beribadahnya dengan cara Rasul. Setelah itu nanti diwujudkan dengan ketaatan badan. Makanya dikaji syariat, perintah, larangan dikerjakan dengan ilmu. Ilmu itu Al-Quran, pemahaman dengan tafsiran dari Nabi, pemahaman para sahabat. Sehingga nanti berbagai macam ketaatan dikerjakan, yaitu ketakwaan, jalan surga dikerjakan, jalan neraka ditinggalkan. Yang keempat, iman bisa bertambah tambah dengan ilmu. Lingkungan teman yang baik, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, istighfar. Yang kelima, iman bisa turun maka waspada, malas, maksiat, lingkungan jelek, lama-lama bisa menggiring kepada kesyirikan sebagai pemusnah. Allah memanggil dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Mereka makhluk yang hidup, dipanggil menyambut, diperintah tandang, dilarang berhenti. Makanya Allah amat sangat menyayangi mereka, lebih gede daripada mereka menyayangi diri sendiri. Allah memanggil itu ada proyek. Di sini proyeknya apa? Proyeknya takdir, peringatan. Ada perkara-perkara bahaya, kita diberitahu bahayanya seperti apa, cara penyelamatannya seperti apa, sehingga nanti akan selamat. Apa bentuk bahayanya? Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pendamping hidupmu sebagian, gak semuanya. Wa auladikum, sebagian dari anak-anakmu, gak semuanya, sebagian. Aduwan lakum, itu menjadi musuh, tapi gak semuanya. Berarti ada pendamping hidup sing dadi bolo, ada anak sing dadi bolo. Ada juga pendamping hidup yang jadi musuh, anak yang juga menjadi musuh. Nah, kita punya yang mana? Secara usaha memilih, kita memilih sing jadi mitra, aja sing dadi musuh. Tapi karena memang hidup itu diuji, mungkin orang salah pilih atau ada perubahan pendirian, sehingga nanti akan menjadi penghalang. Maka daripada itu, potensi dari mereka itu sebagai aduan lakum, sebagiannya musuh untuk kamu, sebagiannya sebagai bolo. Makanya orang di dalam satu rumah punya beberapa anak, itu berpotensi sebagian anak bolo, sebagian anak musuh. Makanya fahdharuhum, waspadalah. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, batas baku dan berlapang dada, watakfiru, dan menutup sehingga tidak menuntut. Maghfirah itu ampun, tutup maknanya, enggak menuntut. Kenapa? Karena memaafkan. Fa innallaha ghafurun rahimun, Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca syarhu sarahnya. Udzukur, ingatlah, ayyuhal qari al-karim, wahai pembaca yang diberi kemuliaan.
anna hadzan nidaa, sesungguhnya panggilan ini al-ilahiyah yang bersifat ketuhanan ini, Allah memanggil, yahmilu memiliki kandungan tahdziran, bentuknya pewaspadaan, aziman yang sangat besar, min fitnatil mal, dari fitnahnya harta, wal walad dan anak, waz zaujah dan pendamping hidup, aidon juga. Innahu, sesungguhnya panggilan ini min walayatillahi ta'ala, diantara kasih sayang Allah Ta'ala, dibaca wawunya dibatakah walayah, perwalian. Lek wilayah itu kekuasaan, wawi mananya beda, walayah itu perwalian. Perwalian, pertolongan, kecintaan Allah Ta'ala libatihi al-mu'minin al-mutakin, untuk hambanya yang beriman lagi bertakwa. Jadi siapa yang beriman bertakwa itu diberi perwalian oleh Allah, dicinta dan dibela, dikabulkan doanya. Natahum bi'unwanil iman, Allah memanggil mereka dengan panggilan iman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa mereka dipanggil dengan wahai orang yang beriman? Li'annahum bi'imanihim, karena sesungguhnya mereka dengan keimanannya ahyab, hidup. Yasma'un, buktinya bisa mendengar. Fayujibun, buktinya bisa ngijabai. Nah, tahu di sini Allah memanggil mereka liyukhbirahum, Allah hendak mengkhabarkan, muhadiron dalam rangka memberikan pewaspadaan, munziron memberikan peringatan. Awas, ini sebagai bentuk kasih sayangnya, ada bahaya, diwaspadakan, awas. Fayaqul, di situ Allah firmankan, inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum, sesungguhnya sebagian dari pendamping hidupmu, anak-anakmu itu musuh buat kamu. Wa min fadlillahi ta'ala, dan diantara karunia Allah Ta'ala, anahu qad tujatu, sesungguhnya sering dijumpai, zaujatun, seorang istri, shadiqatun, yang menjadi mitra baik, lizauji, untuk suaminya. Wa yujatu, juga sering dijumpai shadiqun, waladun shadiqun, anak yang menjadi teman baik, lil walid, untuk orang tuanya. Contohnya suami punya istri solehah banget, ya Nabi kita dengan Khadijah, anaknya soleh banget, Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dalla ala hadza, yang menunjukkan atas hal ini, qaulu azza wa jalla, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya sebagian dari pendamping hidupmu dan sebagian dari anak-anakmu. Ini memiliki makna sebagian, enggak semuanya seperti itu. Li'ana min lil tab'id, karena min itu punya makna tab'id, itu punya makna sebagian. Sebagian api, sebagian enggak api. Misru anfiqu mimma razaqnakum, ini juga punya makna sebagian, supaya kamu berinfak dari sebagian rezeki yang kami berikan. Enggak semua kan? Di Al-Baqarah 254. La kullu ma razaqnakum, bukan semua yang kami berikan rezeki untuk sewu, culin sewu, enggak. Sebagian saja. Berapa? Sesuai dengan kondisi. Yang jelas masing-masing itu punya hak, beri haknya, dan adil, tidak pilih kasih. Makanya masing-masing itu ada ukurannya, beri sesuai dengan kadar ukurannya. Pokok adil nanti akan tahu. Lek kata wakeh jere ente, itu biasanya enek permainan. Apa? Pilih kasih. Wa'lam, dan ketahuilah, annal farqa, sesungguhnya perbedaan, bainal adwi, antara dia yang jadi musuh, was shadiq, dan menjadi bolo,
Anal adwa yahmiluka, kalau permusuhan itu akan bisa mempengaruhi kamu ala ma yaduruka wa yakhsuruka, kepada apa yang memudaratkan kamu dan merugikan kamu. Wasatiku yahmiluka ala ma yanfa'uka, dan konco baik membawamu ala ma, kepada apa yang fa'uka, memberi manfaat kepadamu, wa yurihuka, dan mengistirahatkan kamu. Walama kanal amru khafiyan, tatkala perkara ini masih dirahasiakan, muhtalaton, berbaur, sing endi pendamping sing apik sing elek, sing endi anak pendamping sing apik sing elek, enggak diperinci. Yang Allah firmankan, inna min azwajikum wa auladikum atawwalakum fahdharuhum, sebagian dari pendamping hidupmu, sebagian dari anakmu itu musuh buat kamu, maka waspadailah. Yaitu antuti'uhum fit ta'khir min fi'lil khairi katarkil hijrati. Ini contoh yang pendamping itu jadi musuh, dicontohkan. Antuti'uhum, bahwa kamu mentaati mereka, fit ta'khir, untuk ngolor-ngolor, enggak segera budal. An fi'lil khairi, untuk melakukan kebaikan. Katar hijrati, seperti diajak isro rendang tandang. Sik to. Nah, lah ngono iki celandane musuh. Kayak ngalang-ngalangi seperti itu. Nah, bila diajak isro siap. Nah, itu baru dadi polo. Awal jihadi, awal sholatil jamaah, atau jihad atau tetap berjamaah. Diajak jihad segera budal, berarti bolo. Diajak budal malah ngendek-ngendeki, ya, itu musuh. Demikian juga sholat berjamaah, dibangunkan krekel ndang tangi, dibangunkan lera di tangane ping 10 ratangi, ya, termasuk musuh. Awit tasadduk bi fadil mal, atau meninfakkan sebagian harta. Diajak infak langsung rogosa, ngelung nih, sing sitok cek ngelor-ngelor. Nah, di situ jelas ada musuh, ada bolo. Yaitu sedekah yang diberikan al-fuqara wal muhtajin, kepada orang fakir dan orang yang berhajat. Maka tanda bolo diajak langsung budal, tanda musuh ngendek-ngendeki. Tentunya masing-masing dari kita bisa melihat, dan orang itu bisa bersifat kadang-kadang entengan, kadang-kadang alot. Berarti sesekali jadi bolos, sesekali bisa jadi musuh. Kenapa? Iman kadang naik, memang kadang turun. Wama ila dzalika minas sholihat, dan perkara-perkara yang lainnya dari amalan-amalan yang soleh, al-muzakkiyah lin nafsi, yang bisa mensucikan jiwa. Ana sing enteng langsung budal, ana sing awal. Wala nadkuruna, dan mari kita ambil penyebutan contoh di sini. Sababa nuzuli hadil ayati, sebab turunnya ayat ini. Litasdada wuduhan, supaya semakin jelas fi fahmi hadza tahdhir, di dalam memahami pewaspadaan al-ilahi al-azimi, bersifat ketuhanan Allah yang mewaspadakan, yang ini nilainya besar. Innahu rawiya, sesungguhnya diriwayatkan, anna anasan kana lum azwajun, ada orang mereka punya pendamping hidup, wa aulatun, dan juga punya anak-anak. Aku human hijrati, yang durhaka untuk diajak hijrah. Istrinya diajak, "Dek, ayo budal hijrah." Engko nek kono engko piye to, Mas? Engko gek. Kakian bayangan malah ra sida budal. Nah, itu contohnya musuh.
Ayo dia berjihad, siap. Nah itu baru dadi polo. Siapa? Keluarga, suami mengajak budal hijrah, langsung istrinya siap. Sinten? Ummu Salamah langsung siap, itu tuh satu keluarga langsung budal. Cuma konangan wong Quraisy, aslinya istri dikandoli, anak dikandoli, Abu Salamah malah budal dewi. Akhirnya istri yang merana, dipisah dari suaminya. Itu contoh istri yang solihah, diajak budal langsung siap, nggak ada kata engkau disik. Min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah waktu itu hijrahnya begitu. Ternyata ada yang durhaka, fatratan minaz zaman, sekian waktu dari masa, sehingga tidak termasuk kelompok pertama. Mungkin akhirnya si awal, akhirnya malah minggu depan, mungkin malah bulan depan, mungkin malah tahun depan, ya, pokoknya bukan sing kelompok pertama. Falamma taqallabu alaihim wa hajaru, akhirnya ketika para suami itu bisa menguasai kondisi keluarganya, akhirnya bisa hijrah. Wa wajatu alladzina sabaquhum, mereka menjumpai pada orang-orang yang mendahului mereka ilal hijrati, kepada hijrah. Qad ta'alamu, mereka telah banyak mendapatkan ilmu, wa tafaqahu, banyak mendapatkan ilmu fikih fiddin, di dalam agama ini. Nah, sing budal dhisik terus luwih mapan, ilmune luwih akeh, pamane luwih akeh. Awake dhewe tekane keri, saiki jek teke ngene, kono wis ngono, kene jek ngene. Nah, sing ngendek-ngendek itu namanya musuh. Akhirnya fata'asafu, maka mereka merasa supah, merasa susah, min takhallufihim, dari ketertinggalannya. Fahamu, maka suaminya itu hampir saja memberikan hukuman ya azwajim, kepada istri-istrinya, wa auladihim, kepada anak-anaknya. Alladzina yang akuhum durhaka ali hijrati, enggak segera hijrah, fatratan tawilatan, di rentang waktu yang lumayan panjang. Fahamu, maka mereka itu menginginkan ayo kaibu, untuk menghukum kepada anak istrinya, binau'in minal adab, dengan aneka ragam dari hukuman. Kata cuwihim, semisal mau dilaparkan, ngono rata sangoni, rata ingoni, rata blonjo, atau bahasa semisal. Audharbim, atau mau dipukul, au tasribin, atau hardikan, wa itabin, dan celaan, syadidaini, yang sangat. Itu suaminya maunya begitu, karena merasa dimusuhi oleh isti'ananya, diajak budal, rasid rendang budal, cek menunda, engkau disik. Begitu sampai di tempat hijrah, yang hijrah duluan itu sudah mapan, sehingga cek timik. Itu maunya tuh marah-marah. Fa'anzalallahu hadis ayati, maka Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Itu diantara bentuk permusuhan seperti itu, yaitu ngendek-ngendeki, bukan musuh kayak di medan perang kemudian di babat gulune, bukan begitu, tapi ngendek-ngendeki, nggak segera apa budal. Tentunya itu semuanya, tidak semuanya yang punya tipe seperti itu. Sebagian begitu, sebagian enak yang luar biasa, langsung gayung bersambut, ya dek pomo hijrah siap, nah, langsung persiapan. Yaitu mimba itu sebagian mereka, la kulim, tidak semuanya. Di mana minum di antara mereka, man, juga ada orang yang yusa, itu membantu ala taatillah, untuk tak kepada Allah wa rasulihi, dan pada rasulnya, wa yakunu, dan jadilah dia aunan alaiha, penolong atasnya untuk ketaatan. Itu ada suami yang
digandoli oleh istrinya, akhirnya terlambat hijrah. Ini contoh. Yang lain-lain itu banyak. Demikian juga, apakah yang mendapatkan ujian itu hanya laki-laki digandoli istri ini? Enggak. Demikian juga wal maratu, perempuan juga berpotensi mengalami. Biada untuk kasus ini, karojuli semisal laki-laki. Waminan nisa, di antara istri ada yang sangat solihat. Man, ada orang yang yakunu zaujua, suaminya, wawal dan anaknya, aduwan laha, musuh. Wah, suamiku dadi musuhku, anakku dadi musuhku. Cinten contohnya. Ya Asia gitu kan, Fir'aun, nah itu musuh bebuyutan malah. Ummu Sulaim bojone malah minggat mati nek Sam. Ya masuk Islam oleh istrinya ndak mau, akhirnya menjanda. Abu Bakar istrinya juga nggak katut, anaknya juga jadi musuh. Nah begitu juga akan mengalami suami anaknya jadi musuh. Lah untuknya yuhawiluna, yang mereka berusaha sorfah untuk memalingkan antaatilai, untuk mentaati Allah wa rasul dan rasulnya. Bahwa finisai kasir, kisah seperti ini pada perempuan juga banyak. Wal waqi' syahid, dan realita itu menjadi saksi. Pada kehidupan kita sehari-hari banyak kan. Saya tuh sering dapat pertanyaan, Ustaz, suami saya gini. Taugah jak camah ngelepol, jak ngaji ngelepol, pon mandek rokok ngelepol. Akeh sing sambat seperti itu. Akeh sing sambat seperti itu. Bagaimana saya? Bolehkah khulu? Nah, ini kadang pertanyaannya ngono-ngono bareng. Wal waqi' syahidun, realita itu jadi saksi. Kan minim ra'atin ya'muruha zaujuha, berapa banyak dari istri memerintah kepadanya suaminya bikasfi wajhiha, untuk menyingkap auratnya. Yang biasanya cadaran gak oleh, jadi suaminya romongso isin. Wayam nauna minat tasoduq bimaliha, suami juga melarang istrinya sedekah dengan hartanya. Waya seribuah anfiri walidai, dan memalingkan istri, tidak boleh birrul walidain ila beridilkan kepada yang lain-lain. Jadi masing-masing itu sama. Suami terhalangi oleh istri anaknya ada, istri terhalangi oleh suami anaknya juga ada, karena masing-masing orang itu diuji. Bagaimana sikap yang dibimbingkan? Wa in ta'fu, jika kamu mau memberikan maaf, an azwajikum, dari pendampingmu yang seperti itu, wa auladikum, dan juga anakmu, aladina, orang-orang yang fatanukum, menfitnah kamu, idinukum, pada agama kamu, wala tu'akhidum, kamu jangan hukum mereka bidharbin, dengan pukulan, au ayyi ibadah, atau aneka ragam siksa yang lain. Tapi bagaimana ditempuh cara dikikis hatinya, lama-lama mau, karena memang diuji. Apalagi suami dapat kepercayaan, anak perempuan mertua diserahkan karena dianggap mampu. Makanya untuk proses menjadi baik itu ya nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Nah, bagaimana mengupayakan terus? Oh, ternyata saya diuji, istriku belum semudah taatnya. Piye carane? Ya dikikis. Ya jenenge geraji kayu gede niku sak gerajinan tugel napa apa ekrek-ekreke bolak-balik. Mosok ora tugel-tugel. Ditelateni ae. Yang penting kerja keras. Mosok ngene kabeh tak tinggal minggat. Tanggung jawabku ada di mana?
Padahal mereka juga nggak jelek-jelek amat gitu kan ya, nggak jelek-jelek amat. Maknanya seperti itu. Watasfahu, dan kamu berlapang dada, yaitu fatu ridhu anhum, kamu berpaling dari mereka. Artinya nggak terpengaruh, nggak terhalang, tapi terus bekerja. Jangan sampai ada punya pemikiran sebabnya gedene sing ape digeraji saja kok suwe, guys, timbang ngono ora usah mutung, ya ndak boleh. Itu harus lapang dada, harus dikikis dikit demi dikit, nanti lama-lama juga akan mencapai sasaran. Waktu dan kamu beri kepada mereka safhata wujuhikum, lapang dari wajahmu. Artinya tetap mempergauli dengan sewajarnya. Makanya fala tasubu wala tastumu, jangan kamu caci, jangan kamu maki, tapi mencari solusi. Watakfir, demikiannya kamu ampuni, maknanya kamu tutup dosanya, enggak kamu bongkar-bongkar. Maknanya lahum makhasomin, apa yang terjadi pada mereka, min ada dari gangguan. Wahum, di mana mereka sorof hukum memalingkan kamu ada hijrah dari hijrah zamanan di rentang waktu tertentu. Fatakum fihi khairun katsir, yang kamu terluput dari kebaikan yang banyak, minal ilmi, dari ilmu, wal fikih, dan fikih, wasubatil habib, dan menjadi pertemanannya sang kekasih Nabi SAW. Walaupun itu rotok carry, tapi juga semoga nanti akhirnya juga berkumpul. Siapa? Sahabat Nabi yang juga carry masuk Islamnya. Abbas itu baru 8 Hijriah menyusul ke Madinah. Apakah karena istrinya gimana atau dia sendiri itu juga gimana? Bisa jadi. Kalau kisahnya Abbas, kayaknya istrinya itu sudah siaga, Ummu Fadl. Kisahnya berkaitan dengan perang Badar. Kaum muslimin dibantu malaikat, bisa dilihat oleh orang kafir. Pasukan berkuda, penunggangnya berbaju putih, tidak menjamah tanah. Waktu itu orang-orang yang ada di Mekah saling cerita. Di sana ada budak Abbas bersama istri Abbas namanya Fadl. Budaknya Abbas mengatakan, "Oh, itu pasukan malaikat." Punya kesan cocok dengan Islam. Karena mereka cerita malaikat dengan geram, budaknya Abbas cerita malaikat dengan penuh antusias. Hanya dipukul. Makanya di situ Ummul Fadl langsung bertindak. Abu Lahab langsung dipukul balik. Berani-beraninya kamu memukul dia ketika majikannya tidak ada. Coba andaikan majikannya ada, kamu pukul. Nah, maka dengan sebab pukulan itu Abu Lahab akhirnya menderita sakit, akhirnya mati. Begitu mati langsung membusuk. Karena uang sewanin demok. Dibikinkan galian di sampingnya, kemudian didorong-dorong dari jauh, gak wani nyekel. Didodol-dodoli nganti nyemplung joglangan nih, begitu. Itu kisahnya itu dipukul oleh Ummu Fadl. Ini menunjukkan bisa jadi Ummu Fadl itu sudah semangat atau sebaliknya, wallahu alam. Tapi yang jelas itu contoh. Tapi akhirnya mereka pun juga berkumpul di Madinah. Jadi siapapun itu ada kadar bolo, ada kadar musuh. Istri kadar bolo ada, kadar musuh ada. Suami kadar bolo ada, kadar musuh ada. Anak kadar bolo ada, kadar musuh ada. Orang tua juga sama. Jadi masing-masing dari kita itu sesekali jadi bolo, sesekali jadi apa? Musuh. Suami diuji dengan istri, anak. Istri juga kadang suami diuji dengan anak. Maka masing-masing itu sikapnya adalah maafkanlah, lapanglah, dan tutup celahnya, dan berusaha terus. Istri gelem-gelem piye amrih geleme, suami gelem-gelem piye amrih geleme, itu berproses dan berjuang terus. Ternyata permusuhan mereka itu sebagai bahan ujian.
Faghfiru yaghfir lakum, maka maafkan mereka, artinya tutup dosa mereka, kamu akan ditutup oleh Allah. Warhamu yarhamkum, sayangi mereka, niscaya Allah akan menyayangi kepada kamu. Kita anggap separuh materi. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Ada 4 nomor, mau ditulis silahkan. 1. Jin dan manusia dicipta untuk ibadah. Insyaallah ini pemahamannya mudah, karena Allah telah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu nomor 1. Jin dan manusia dicipta untuk beribadah. Nomor 2, hidup bersosial untuk saling tolong, hidup bersosial untuk saling tolong agar sukses memikul tugas. Dan nomor 2, hidup bersosial untuk saling tolong agar sukses memikul tugas. Apa contoh hidup bersosial? Ya suami istri, gimana? Karo dulure, karo tanggane, bantu binantu. Itu namanya hidup bersosial. Serawung bermasyarakat. Allah cipta memang untuk saling tolong agar sukses memikul tugas. Perintah Allah, wa ta'awanu al birri wat taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan, supaya saling tolong untuk mewujudkan iman takwa dan jangan saling tolong untuk dosa dan permusuhan. Makanya niat nikah juga untuk saling tolong menolong. Nomor 3, karakter masing-masing orang itu berbeda. Karakter masing-masing orang itu berbeda. Ada yang jadi mitra, ada juga yang jadi penghalang. Karakter masing-masing orang itu berbeda. Ada yang menjadi mitra, ada yang menjadi penghalang. Maka tugasnya memilih. Maka tugasnya memilih. Titik. Itu nomor 3. Karakter masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang menjadi mitra, ada yang jadi penghalang. Apa tugas kita? Memilih. Makanya setiap orang itu punya program. Laki-laki, aku rabi programku ini. Siapa ya perempuan yang bisa mendukung programku? Pilih. Bukan semata lanang entuk wedok. Nek semata laki dapat perempuan ya kaya pitik jago, ngecuk babon uyak ngoten nggih. Wedhus langsung wok ngoten. Karena padha lanange diwok-wok ngoten nggih. Nah, manusia ndak iso. Harus punya program. Siapa yang jadi mitra? Kalau dia kayaknya kok kurang, kalau sing kae kurang, sing kae kok gayane kok cocok. Nah itu memilih, itu semuanya memilih. Laki memilih, perempuan memilih. Masing-masing itu punya program. Bukan manutan. Tidak jelas hak itu baru manut. Namanya program itu mesti memilih dulu. Itu tadi nomor 3. Sekarang masuk pada nomor 4, sikap di alam ujian. Sikap di alam ujian. Karena
suami diuji istri, istri diuji suami, anak diuji orang tua diuji anak. Berarti masing-masing itu memang diuji. Liyabluwa ba'dakum ba'dun. Memang Allah tidak menguji sebagiannya dengan yang lain. Makanya kita akan melihat sikap ketika menghadapi ujian. Satu, sadar hidup itu ujian. Ini harus sadar dulu hidup itu ujian. Sehingga ketika diuji nanti nggak kaget. Itu nomor satu, sadar hidup itu ujian. Nomor dua, berbekal diri dengan bekal yang terbaik. Berbekal diri dengan bekal yang terbaik. Suami menyiapkan diri jadi suami yang baik, istri menyiapkan diri sebagai istri yang baik. Karena berangkat dari situ, kemitraan itu. Buat kita yang sudah kadung rabi, masa ndak ngono, ya kan akan mengantarkan anak-anak kita kan, pengalaman kita akan semakin mantap nanti untuk pembelajaran. Anakku gede, anak wedokku gede, kan orang tua akan memberikan pengaruh besar karena sudah mengalami. Makanya masing-masing itu berbekal. Makanya orang tua membekali anak lanangi bagaimana punya bekal sebaiknya, membekali anak perempuannya dengan bekal sebaiknya. Semuanya itu tetap berperan, nggak berpikir pribadi saja, karena juga ada anak cucu orang yang curhat dan macam-macam. Yaitu masing-masing supaya berbekal diri dengan bekal yang terbaik. Nomor tiga, kerja keras mencari mitra yang terbaik. Kerja keras mencari mitra yang terbaik. Ya tadi permasalahannya, sebagian suami bisa jadi musuh, bisa jadi bolo, sebagian istri juga bisa jadi musuh, bisa jadi bolo. Makanya kita harus kerja keras mencari mitra yang terbaik. Bagaimana cara mencari mitra? Ya digoleki sapa sing ilmune mapan. Goleki sapa sing akhlak agamane mapan. Ketika ada gejala nanti dimusyawarahkan. Kok ada gejala kebaikan ya diistikharah dhisik. Enggak usah tergesa-gesa menolak atau menerima. Kan banyak kan langkah-langkahnya. Ta'aruf, saling kenal dulu. Itu langkah yang ketiga, kerja keras mencari mitra yang terbaik. Nomor berikutnya A, B, C. Tadi nomor 4, sikap yang dimiliki. A, sadar hidup itu ujian. B, berbekal diri dengan bekal terbaik. Yang C, kerja keras mencari mitra terbaik. Yang D, sadar masing-masing itu punya kekurangan. Sadar masing-masing itu punya kekurangan. Lakinya sadar banyak kekurangannya, perempuan sadar juga banyak kekurangannya. Maka jangan memastikan suami mesti benar, berpikir istri mesti salah, nah, jangan. Atau sebaiknya istri mesti benar, suami serba salah, jangan begitu. Tapi masing-masing sadar, saya sebagai laki-laki kelebihan punya, kekurangan juga punya, perempuannya juga sama, saya kelebihan punya, kekurangan juga sama. Makanya ketika sadar begitu, ketika nanti nuntut, nanti akan ia ukur dirinya. Bukan seolah selalu benar lalu menvonis salah, jangan. Ia ukur dirinya. Kita ulang, bagian yang D, sadar masing-masing punya kekurangan, maka terbuka pintu maaf. Maka yang A, terbuka pintu maaf. Ini nomor 4, A, B, C, D. Sekarang yang D itu diperinci lagi. Maka yang A, terbuka pintu maaf. Suami banyak memaafkan istri, istri banyak memaafkan suami, orang tua banyak memaafkan anak, anak juga banyak memaafkan orang tua. Terbuka pintu maaf. Yang nomor B, bersikap lapang. Artinya tidak menuntut kudung ini
di luar dari kemampuan. Memang itu diuji. Makanya nanti berusaha untuk mencari solusi. Itu namanya bersikap lapang. Tapi suami ngopeni istri itu juga amanat, istri di depan suami itu juga amanat, dengan lapang. Bila ada masalah nanti cari solusi. Kemudian yang D, tidak memendam dendam. Yang D, yang C, ABC tidak memendam dendam. Jadi tidak dendam. Artinya apabila satu kesempatan mengalami perubahan, akhirnya berubah jadi baik, ya diterima. Kenapa? Ya memang ujian itu bukan berakhir permusuhan, tetapi berakhir mendapatkan solusi dari permasalahannya, maka dendam itu harus dihilangkan. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Untuk kelanjutan pembahasan insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.